Ke informasi selanjutnya, Dini Sera Afriyanti, wanita yang tewas setelah dianiaya secara sadis oleh Ronald Tanur, yakni adalah putra politikus PKB, dimakamkan di kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat. Keluarga Dini bersikap tertutup dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pengacara. Ini momen ketika keluarga Dini bersiap memakamkan almarhumah di kampung halamannya di Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Wanita usia 29 tahun itu tewas di tangan kekasihnya, Ronald Tanur, Rabu 4 Oktober. Korban dianiaya sadis oleh pacarnya. Meski demikian, wartawan tidak diizinkan untuk mendekat, bahkan meliput proses pemakaman korban. Keluarga menyerahkan kasus ini ke kuasa hukumnya dan meminta para wartawan untuk tidak mengganggu keluarga Dini. Membantu, si orang yang nggak mau dibantu ya nggak masalah. Iya. Ketungguan. Kasus ini mendapat perhatian karena perlakuan sadis dari pelaku. Ronald Tanur ini bukan kasus penganiayaan dalam pacaran saja pemirsa, tapi penganiayaan berat, bahkan bisa jadi ini perencanaan pembunuhan. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah ada Pak Trubus Radiansyah yang sudah bersama dengan saya di sini. Selamat malam Pak Trubus. Saya juga ingin menyapa kuasa hukum dari korban, Mas Dimas. Selamat malam. Salam sehat. Ya, salam sehat Mas Dimas. Bolehlah sekarang saya ingin langsung saja ke Mas Dimas. Ini bagaimana perkembangan terbaru terkait kasus ini? Ronald Tanur sudah ditahan. Dari pengakuan pelaku ini sebenarnya apa sih alasan menganiaya sadis klien Anda? Baik, sampai dengan saat ini saya informasikan update-nya memang kemarin pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, pihak Polrestabes Surabaya sudah menetapkan saudara Ronald Tanur menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan hingga hilangnya nyawa saudari Dini Sera Afriyanti. Terkait dengan motif, memang sampai dengan saat ini dari pihak Polrestabes masih melakukan pendalaman untuk motif jelasnya. Selain karena di awal keterangan dari tersangka ini ada beberapa macam versi, ada kesalahpahaman, ada pengaruh minuman keras, namun penyidik juga berencana akan mempertimbangkan untuk melakukan tes psikologi maupun tes urin apakah ada dugaan-dugaan Ronald Tanur ini juga menggunakan narkotika atau lain sebagainya. Gitu. Oke, Mas Dimas, kalau handphone milik Dini, milik klien Anda, ini bagaimana? Sudah di tangan Anda atau keluarga atau tidak? Kan bisa dicek ya, apakah ada ancaman, sering kemudian mendapat kekerasan secara verbal atau lain-lainnya. Biasanya kalau misalnya ada kekerasan fisik suka dipoto ya sebagai bukti. Seperti apa? Jadi begini, sebenarnya informasi terkait handphone itu memang pada saat saudari Dini sudah dinyatakan meninggal dunia, handphone ini langsung dikuasai oleh saudara Ronald Tanur. Sehingga dari pihak kepolisian dan penyidik ini baru bisa mengambil handphone tersebut dari Ronald Tanur. Tentunya saat ini handphone tersebut belum dalam penguasaan kami dan masih ada di dalam penyidik, di tangan penyidik sebagai alat bukti yang juga dilakukan pendalaman. Namun terkait dengan informasi penganiayaan atau perbuatan-perbuatan penganiayaan secara verbal maupun fisik itu sudah sering diceritakan oleh almarhumah ke beberapa teman maupun dicurhatkan oleh almarhumah kepada ibunya. Oke, klien Anda ini sehari-hari tinggal bersama Ronald Tanur kah, dan pekerjaannya apa, Mas? Baik, klien kami ini memang pekerjaan di Surabaya ini lebih banyak ke SPG freelance dan juga untuk tempat tinggalnya memang masih berpindah-pindah karena memang yang bersangkutan ini tujuannya datang ke Surabaya atau mungkin sebelumnya di kota-kota yang lain itu untuk menghidupi anaknya satu-satunya yang berusia 12 tahun.
Oke, ditahan dulu Mas Dimas. Sekarang Pak Trubus boleh ditanggapi. Kita tidak bisa bilang ini hanya kekerasan dalam pacaran, tapi ini adalah penganiayaan berat dan bisa jadi perencanaan pembunuhan. Karena ada 2 TKP dari basement hingga apartemen. Seperti apa Pak Trubus? Iya, saya melihat ini memang kasus yang direncanakan ya. Karena ini kan kalau lihat curhatnya si korban itu kan sebelumnya bahwa dia sebagai cewek harusnya menjaga perasaan cowok sudah dilakukan, tapi ternyata mereka istilahnya malah mau membunuh kan gitu. Artinya ini kan sesuatu yang memang sudah tahu, dia merasa firasat bahwa dia akan dibunuh gitu. Nah ini kan perencanaan yang kedua ini memang saya melihat ada dalam hal ini adalah unsur kesengajaannya kan. Karena apa? Karena di situ sebelum terjadinya kekerasan itu, dan itu sebelumnya juga sering terjadi kekerasan-kekerasan yang diterima oleh korban selama mereka pacaran misalnya. Tetapi pada saat kejadian itu di tempat karaoke itu kan berarti dia sudah minum-minum, sudah pura-pura melakukan ini, mengajak teman-temannya juga foya-foya, dan kenapa pada saat itu kemudian juga teman-temannya meninggalkan seorang diri hanya berdua, kemudian mereka cekcoknya makin berat sampai ke tinggal di basement itu terjadi. Nah ini di situ juga di basement kenapa juga tidak ada semacam security atau orang lain yang melihat, juga sepertinya masa bodoh membiarkan. Nah, ini kan suatu kejadian yang menurut saya lingkungan yang memang tidak kondusif, seperti orang tidak peduli lagi gitu dengan orang lain, dan terjadi kekerasan itu kenapa di apartemen itu juga, artinya di tempat karaoke tadi itu di basementnya itu kok tidak ada orang yang melihat, dan itu ternyata ada petugas parkir, ada apa, masa dicuekin kan, berarti kan ada sesuatu yang memang kelemahan di situ. Yang ketiganya saya melihat bahwa memang ini kekerasan yang dilakukan ini tidak semata-mata memang arogansi dari si cowoknya ya, tetapi memang ceweknya sendiri mungkin dalam hubungan ini karena mereka sudah 5 bulan atau 6 bulan mereka hidup bersama ya, artinya ini memang ada sesuatu yang menjadi dendam yang akhirnya harus jalan akhirnya harus dibunuh. Nah pembunuhan ini kan melenyapkan, kalau penganiayaan dalam sosiologi pidana terutama itu memang selalu didahului oleh sesuatu yang membuat mereka dendam jengkel gitu. Ya, nanti saat lagi saya akan tanya pemirsa kepada kuasa hukum korban, apakah benar jangan-jangan bahwa Dini ini sebelumnya sudah sering diancam untuk dibunuh? Sesaat lagi.